Kudrat itu adalah sifat Allah. Artinya Allah wajib bersifat kudrat. Kudrat punya Allah. Apa tuh sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Rahasia kesuksesan seorang muslim, yakin dan penuh kemantapan iman, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita, Tuhan yang kita sembah, memiliki sifat namanya kudrat. Mantepin keyakinan, caranya dengan belajar memanfaatkan keadaan, bukan larut dalam kesedihan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasabi'atu al-qudratu, adapun sifat wajib Allah yang ketujuh yaitu sifat kudrat. Halaman 23 baris pertama. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadim. Kudrat adalah sifat Allah yang qadim. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang sabit pada zat Allah Ta'ala, ay sabitatun lidatihi ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradati, yang dengan kudrat hasil oleh mengadakan segala yang mungkin dan meniadakan yang mungkin, ala wifqil iradati, sesuai atas iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita memasuki tentang sifatul zat atau sifatul ikram, atau disebut sifat ma'ani. Sudah menjadi kebiasaan dalam pembahasan ilmu tauhid pada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesudah dibahas tentang sifat salbiyah dari mulai qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat, sudah menjadi kebiasaan dibicarakan tentang sifat-sifat ma'ani. Mengapa demikian? Karena
dengan kita selesai mengkaji pada sifat yang nomor 6 dari 1 sampai 6. Satu namanya sifat nafsiyah, 2, 3, 4, 5, 6 namanya sifat salbiyah. Dengan kita membahas sifat salbiyah itu, maka dari sana sudah nyata dan jelas tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal-hal yang tidak layak. Singkatnya, dengan sampai wahdaniyat sudah duduk tentang keimanan kepada Allah. Sudah duduk. Dari kudrat ini sampai selanjutnya berbicara tentang kemahahebatan Allah, kemahasucian. Sudah beres, kita bedah sampai wahdaniyat. Setelah kita memahami bahwa Tuhan itu Esa, habis datang. Dengan kita mengkaji sifat ma'ani dari mulai kudrat nih, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, akan terang benderang tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disingkat dalam sebuah tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua bacaan, di lidah ringan, ngomongnya enggak berat-berat amat, enggak capek-capek amat. Tapi di timbangan amal di akhirat amat sangat berat, luar biasa. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang suka membaca-baca dua bacaan itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah artinya sifat salbiyah. Subhanallah itu maha suci Allah dari segala yang tidak layak dengan Allah. Baru itu nggak layak, layaknya di kita. Baru fana, tidak layak dengan Allah. Allah ma'abadi. Sama dengan makhluknya, tidak layak dengan Allah. Allah mukhalafah. Butuh kepada makhluknya, butuh sama ibadah makhluknya, tidak layak dengan Allah yang layak maha kaya, berdiri sendiri, qiyamuhu binafsi, berbilang Tuhan itu banyak, tidak layak. Wahdaniyat, layak dengan Allah, maha suci Allah dari yang tidak layak. Itulah subhanallah wa bihamdihi, artinya sifat ma'ani.
Maha terpuji Allah dengan segala kesempurnaan. Makanya ketika ulama ditanya, apa aurat yang harus kami baca dengan utang kami yang begitu banyak numpuk ini, kebingungan dan kebuntuan dalam jalan hidup kami, apa yang mesti kami harus baca? Dibilang sholat Jumat, sholat ba'da Jumat Anda baca tasbih 100, jangan tinggal subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allah bereskan urusan finansial Anda sampai akar-akaran. Kenapa? Karena di dalamnya ada sifat salbiyah dan ada sifat ma'ani. Dalam adat saudara, dalam adat kebiasaan kita, terlebih dahulu membersihkan diri dari segala yang tidak layak, baru kemudian menghiasi dengan segala kesempurnaan. Biasanya mandi dulu baru main got, atau dari got dulu kotor-kotoran baru mandi. Biasanya baru mandi dulu pakai baju baru, atau pakai baju dulu baru mandi? Bagaimana ada orang belum mandi langsung pakai baju aja? Kebiasaan kita tiadalah orang berhias dengan memakai pakaian-pakaian yang bagus sebelum membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Jadi membersihkan diri dulu dari kotoran-kotoran, baru dihiasi dengan pakaian yang bagus. Itu kita. Maka ulama menyusun ilmu tauhid. Sifat salbiyah ini namanya membersihkan kotoran-kotoran, sesuatu yang tidak boleh ada pada Tuhan. Tuhan banyak, Tuhan butuh, Tuhan sama dengan kita, Tuhan tidak langgeng, Tuhan baru. Ini namanya tidak layak. Bila ini sudah, maka kita akan berbicara tentang perhiasan pakaian-pakaian kebesaran Tuhan, yaitu sifat ma'ani. Ada 7 ke depan kita akan bedah. Maka sifat ma'ani, saudara, bahasa lainnya sifatul dzat, bahasa lainnya sifatul ikram, sifat kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari sifat ma'ani adalah qudrah. Inilah tulisan yang ke-7 dari keseluruhan yang kita harus ketahui, adalah sifat qudrah. Qudrat itu bahasa Arab, bahasa duren sawit, kuasa. Allah bersifat qudrat, artinya Allah bersifat kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu bisa. Kuasa-kuasa itu bisa. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat bisa. Bisa apa? Bisa apa saja. Bisa. Allah
bisa menjadikan orang miskin menjadi kaya, bisa menjadikan orang yang lemah jadi kuat, bisa menjadikan orang yang sakit parah, yang kata dokter ora bakalan sembuh, bisa sembuh. Orang yang tidak punya anak, yang kata dokter ampe mati kagak bakalan punya anak, bisa menganugerahi anak. Biar kata umurnya sudah 80 tahun ke atas. Contohnya Nabi Zakaria punya anak ke Nabi Yahya. Bisa menciptakan manusia tanpa bapa, tanpa ibu. Bisa. Contohnya Nabi Adam. Bisa menciptakan manusia kagak ada ibunya, bapaknya ada, bapak doang. Bisa. Contohnya Siti Hawa dari Nabi Adam dia. Bisa mencipta manusia ada ibu doang, ora ada bapa. Contohnya Nabi Isa. Bisa mencipta orang ada ibunya, ada babanya. Contohnya ya kita. Bisa. Buang yang di otak kata kita tidak bisa, ada Tuhan yang bisa. Optimis hidup kita. Tidak ada rumusnya muslim hidup pesimis kalau dia mengerti tentang tauhid. Jadi kudrat ini apa? Wahia sifatun. Kudrat itu adalah sifat Allah. Artinya Allah wajib bersifat kudrat. Kudrat punya Allah, punya Allah. Apa tuh sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang ditempeli sifat. Kalau di kita apa? Hitam dah kulit kita. Zatnya namanya badan kita ini, hitamnya itu namanya sifat. Hitam nempel di badan kita ditempeli hitam. Itu namanya sifat dan zat. Kudrat sifat Allah, punya Allah. Allah punya sifat namanya kudrat. Jadi kudrat ini punya Allah. Mau orang sedunia percaya ke, mau orang sedunia ora percaya ke, tetap aja kudrat sifat Allah. Enggak ngaruh. Kudrat itu sifat Allah. Selain Allah kagak punya kudrat. Enggak punya. Selain Allah sifatnya lemah. Selain Allah sifatnya lemah. Kita sifat dasar kita lemah. Apa arti lemah? Ora bisa ngadain yang belum ada.
Kagak bisa ngadain yang belum ada menjadi ada. Enggak bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Enggak bisa kita. Lemah. Bisa enggak ini yang hadir nih numbuhin gigi bayi yang baru lahir? Bisa enggak? Iya kagak bisa, lemah. Dokter biar kata dokter kagak bisa. Bisa enggak kita ngilangin uban biar putih itu jadi hitam? Bisa enggak? Kagak. Nutup doang bisanya. Ente pakai wantek de rambutnya dipikok. Nutup doang, bukan ngilangin. Nutup doang. Sampai dia dicabutin muncul lagi banyak. Itu kagak bisa. Emang kita lemah. Bisa enggak kita ngilangin penyakit yang Allah turunin? Bisa enggak? Hah? Yang bener nih. Bisa enggak? Kagak. Begitu. Jadi yang bisa ngilangin penyakit yang Allah turunin siapa? Ya Allah. Maka gantungannya sama Allah. Jangan nama makhluknya. Masa makhluk takut sama makhluk? Corona kan makhluk, kita makhluk. Masa jeruk makan jeruk? Otak kita diisinya sama Allah biar tenang. Jangan stres-stres amat. Itu ada Allah. Itu dokter yang anu tuh hebat. Kagak ada yang hebat, enggak ada. Rumah sakit mana yang hebat? Enggak ada. Begitu rumah sakit itu hebat, cakep. Ada ruang jenazahnya. Ada kamar jenazahnya enggak? Nah, itu banyak yang mati berarti. Enggak ada yang hebat, enggak ada. Gitu enggak ada. Cuman bisanya kepengen doang. Itu bisa. Kalau kepengen mah kita bisa. Kepengen 3 periode. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa kepengen mah. Kepengen doang. Namanya orang kepengen. Begitu. Kan boleh namanya orang pengen. Begitu. Kan namanya orang pengen kan. Pengen doang. Kudrat sifat Allah. Qadimatun. Kudrat ini sifat Allah yang qadim. Artinya sedari dulu Allah kuasa. Ampe niari Allah kuasa. Ampe nanti Allah kuasa. Allah. Kalau kita enggak, dulunya kita lemah, masih bayi, enggak bisa ngapa-ngapain. Pelan-pelan ada kemampuan. Pas udah senja, ora mampu lagi. Jalan sebentar aja udah ngos-ngosan. Duduk ditekuk sebentar aja dengkulnya diusap-usap. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Begitu. Namanya kita lemah. Begitu. Dulunya kagak kuasa. Sekarang berkuasa. Ya ntar juga nggak berkuasa. Maka mumpung lagi berkuasa tuh bertindak yang baik. Biar nanti enggak berkuasa didemenin.
Gitu. Kita ini lemah. Kemampuan yang ada namanya kemampuan baru kita. Baru, yang namanya baru tidak abadi. Ada orang yang dulunya kaya, katanya kaya banget, sekarang ngontrak. Begitu. Dulu tanahnya di mana-mana, begitu. Ada yang dulunya dia ngontrak, jadi itu orang kaya, malah kontrakannya punya dia semua. Kita mau ngalang-ngalang, apa yang mau disombongin? Enggak layak. Kita ini makhluk lemah. Makhluk lemah. Kata orang Jawa, kalau dia sadar kita orang ini makhluk lemah, ojo ngelangit. Lemah yo lemah, ndudu langit. Begitu Mas Bray. Gitu. Ngasor, kata orang Jawa. Ngasor kalau lemah. Ojo ngelangit. Punya Allah. Kita mau kudu merendah, tawadhu, tunduk sama Allah. Makhluk lemah. Kudrat sifat Allah yang qadim, qaimatun bidatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah. Artinya dulu, sekarang, nanti itu sama Allah, nggak bisa-bisa, nggak kayak kita. Dulu nggak mampu, sekarang mampu, nanti nggak mampu. Mau orang percaya mau tidak, tetap kudrat adalah sifat Allah. Maujudatun, sifatnya maujud. Artinya kalaulah kemudian Allah bukakan hijab kepada kita, niscaya kita bisa memandang kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damu ala bifkil iradat. Sifat kudrat ini sifat yang memiliki ta'alluq. Jadi kalau udah ngomong sifat ma'ani itu bakal terbelah dua. Ada sifat yang tidak punya ta'alluq, ada sifat yang punya ta'alluq. Ta'alluq itu adalah menuntutnya sifat akan perkara yang lain yang lebih dari sekedar berdirinya sifat pada zat. Jadi yang namanya ta'alluq itu bahasa Indonesianya beroperasi. Yang namanya ta'alluq itu bekerja. Yang namanya ta'alluq itu memiliki hubungan kerja, yaitu menuntutnya sifat kudrat akan pekerjaan yang lain yang lebih dari sekedar berdirinya sifat kudrat pada zat Allah. Kalau dikata Allah kuasa, masih ada pertanyaan tambahan, itulah ta'alluq. Kalau Allah tuh kuasa, masih ada pertanyaan tambahan, apa yang dikuasai Allah. Kalau Allah tuh disebut bisa, timbul pertanyaan, apa yang dibisai Allah. Itu namanya ta'alluq. Ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damu ala wifkil irada. Allah kuasa apa? Mengadakan mungkin
atau meniadakannya. Artinya Allah kuasa mengadakan yang belum ada menjadi ada. Allah mampu meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Inilah yang dikuasai Allah, namanya disebut ta'alluq. Ta'alluq, Allah kuasa menciptakan yang mungkin dari tidak ada menuju ada, mampu meniadakan yang ada menuju tidak ada. Yang miskin bisa dibuat kaya, yang kaya bisa dibuat miskin, yang sehat dibuat sakit, yang sakit dibuat sehat, aman dibuat mencekam, mencekam ketakutan dibuat aman, gelisah dibuat bahagia, bahagia dibuat sengsara, sebalik semuanya bisa. Setiap yang mungkin Allah bisa. Yang mungkin tuh banyak, saudara. Ada berapa yang mungkin? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam. Apa itu bahasa Duren Sawitnya? Mula-mula kagak ada, baru kemudian ada. Namanya mungkin maujud ba'dal adam. Mula-mula kagak ada, baru kemudian ada. Namanya disebut mungkin maujud ba'dal adam. Contoh kayak kita dulunya tidak ada, sekarang ada. Mula-mula kagak ada, baru kemudian ada. Adanya kita nih yang ngadain Allah dengan sifat kudrat. Namanya kita barang mungkin, namanya disebut barang mungkin. Bagian 1, mula-mula nggak ada, baru kemudian ada. Kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Apa itu? Mula-mula ada, baru kemudian tidak ada. Dulunya ada, sekarang tidak ada. Contohnya kakek nenek kita. Dulu kakek nenek kita ada nggak? Hah? Ada. Hah? Ada nggak kakek nenek kita? Nggak ada. Dari pohon pisang nih, kakek neneknya ada nggak? Ada. Sekarang tidak ada. Udah pada akasia, udah nggak ada. Itu namanya kakek kita sekarang sebutannya mungkin ma'dum ba'dal wujud. Dulunya ada di Duren Sawit, tapi sekarang udah pada mati. Itu namanya disebut barang mungkin kakek kita tuh. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin sayujad artinya mungkin yang tentu
akan ada. Mungkin yang tentu akan ada. Namanya mungkin sayujad. Contohnya hari kiamat. Hari kiamat udah ada belum? Tapi pasti ada. Namanya kiamat mungkin sayujad. Di sini nih letak harapan kita. Di sini nih letak yang paling pokok di kita. Mungkin sayujad. Ini yang hadir nih di Masjid An-Nur nih, kalau ditanya pengen kaya, pengen miskin. Kayaknya diem-diem ini pengen miskin, mumpung di majelis manjur biasanya. Saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Saya tanya yang ngaji ini, pengen kaya, pengen miskin? Udah kaya belum? Udah kaya belum? Tuh, kan sulit. Hidup tuh yang enak tuh di atas kejujuran. Iya, hidup tuh jujur. Kalau kita hidup di atas kepura-puraan, stres. Beneran. Ada orang ditanya, "Bang, pengen mancing gak?" Pengen. Udah mancing? Udah. Lu mau ngapain? Pengen, wong udah. Namanya gak bener deh. Kalau pengen tuh sama dengan belum. Pengen mancing tuh udah mancing belum? Belum. Namanya jujur. Begitu namanya. Saya pengen ke pasar. Udah ke pasar? Udah. Orang gila. Kalau udah ngapa pengen? Udah ke pasar kok pengen? Namanya orang gila. Jadi yang ngaji nih, saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Udah kaya belum? Nah, itu jujur. Begitu. Masa ditakut dikata gila dulu baru jujur? Hidup payah dah. Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Sholat duha, minta apa? Minta kaya. Baca waqiah tiap malam, minta apa? Minta kaya. Baca ratib haddad, minta apa? Minta kaya. Baca Quran, minta apa? Minta kaya. Ada yang ziarah ke wali-waliullah, minta apa? Minta kaya. Udah kaya belum? Belum. Jadi minta kaya dikasihnya miskin. Pakai jalur alternatif. Ini penting, jalur alternatif. Begitu. Jangan jalur yang reguler ya. Iya. Bila mentok jalur reguler, jalur alternatif. Minta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waksurni godan ma'azumrotil masakin. Minta miskin. Ada amalan Nabi itu sekali dibaca di sholat, ya Allah hidupkan saya miskin,
matikan saya miskin, kumpulin di akhirat sama yang miskin. Mau ngamalin nggak? Saya ijazahin. Ya? Lah coba aja saudara dipikirin sama kita. Sholat duha minta kaya, baca waqiah minta kaya, baca Quran minta kaya. Begitu minta kaya, dikasihnya miskin. Dibalik, minta miskin biar dikasih, cuma takut manjur. Ini yang ngerinya ini. Lo kok orang miskin kok takut miskin? Ini yang gak keharti. Katanya masih miskin, jangan takut miskin. Yang takut miskin itu orang kaya. Jadi saya bingung apa saudara ini, orang kaya apa orang miskin ya? Saya bingung sama saudara-saudara ini. Saya tanya, pengen kaya pengen miskin? Yang pengen kaya berarti lepas miskin. Tapi orang miskin takut miskin, itu yang gak ngerti saya. Biasa begitu. Udah bosen? Nah kalau udah bosen berarti pengen jadi orang kaya. Jangan pakai pura-pura sama Allah. Allah tuh sifatnya qudrat. Ini kelas kita di mungkin sayujan. Mungkin yang bakalan ada. Kalau sekarang miskin, bisa ke depan kita gantungin sama yang punya sifat kudrat. Deketi yang punya sifat kudrat. Siapa yang punya sifat kudrat? Allah. Jangan jauh. Pengen kaya malamnya ngorok mulu, enggak jelas. Begitu enggak jelas, meleklah. Sebagai menunjukkan kalau dia butuh. Begitu menunjukkan. Doalah, baca ratib haddad. Ngapain kita baca ratib haddad? Nunjukin kita lemah ngadepin Tuhan yang punya kudrat. Ngapain kijabata dalailul khairat? Nunjukin kita ini lemah di hadapan Tuhan yang punya kudrat. Ngapain kita baca Quran? Nunjukin kita lemah di hadapan Tuhan yang punya kudrat. Kita enggak apa-apa. Jangan pesimis. Tunjukin kita ini lemah di hadapan Allah. Kalaulah kita dari awal nunjukin tak berdaya di hadapan Allah, corona dari dulu hilang. Beneran. Karena kita nggak nunjukin lemah. Tapi yang di otak kita, corona kuat, kita lemah. Bukan Allah kuat, bukan. Corona kuat. Maka kita terombang-ambing oleh perasaan, bukan oleh corona, oleh perasaan. Jadi kita bingung mikirin hidup kita. Hidup kakinya enggak nginjak ke bumi, kuntilanak. Orang yang kakinya enggak injak ke bumi apa namanya? Iya, kuntilanak. Hidup nih kaki nih nginjak ke bumi, biar duduk. Coba saudara, waktu kita tidur, nih yang tidur pakai masker nggak waktu tidur? Pakai masker nggak? Kenapa enggak? Bisa sama. Kenapa enggak? Karena coronanya tidur. Karena virusnya tidur. Waktu melek
virusnya itu sip alam pikiran saudara. Emang waktu tidur nggak bisa Allah masukin ke hidungnya? Kan corona itu virus yang amat sangat kecil, bisa. Tapi saudara dibuang pikiran penyakit dari otak saudara, maka tenang saudara waktu tidur. Kenapa waktu melek? Karena saudara nggak ditaruh Allah seperti waktu tidur. Stresnya di sana. Kenapa waktu tidur bisa tenang? Maka waktu melek kudu lebih tenang. Ini kan permainan mindset kita. Bagaimana kita harus menenangkan diri kita? Namanya disebut sugesti. Waktu kita makan, itu masker dibuka apa ditutup? Apa emang Allah kagak bisa masukin waktu makan? Masukin penyakit itu bisa. Tapi kenapa? Ini kan tauhid. Saya bukan mengingkari, bukan. Supaya kita ini tenang. Siapa yang mau nolongin kita? Minyak goreng mahal, daging mahal, tempe begitu, BBM naik, mana naiknya malam lagi. Gantungi nama yang punya kudrat biar nggak stres. Gantungi nama Allah. Kalau nggak puyeng kita mikirin hidup puyeng. Jangan dipiara. Ada yang kita mikirin kita puyeng kita, kagak ada. Wong kitanya aja kagak mikirin. Lah bapak-bapak kita ya pemangku kebijakan, orang dia pengen nambah. Biar apa? Biar puyeng kita terus. Ya Allah, kita tuh nggak begitu. Ada Allah, hidup optimis. Kita ambil contoh yang kecil. Nyamuk. Tahu nyamuk nggak? Ini yang ngaji nih. Tahu nyamuk nggak? Kakinya berapa? Tuh aku tahu, kakinya aja nggak tahu. Ngarang-ngarang aja. Tahu nyamuk nggak? Kakinya berapa? Tuh namanya belum tahu, ngaku tahu, sok tahu namanya. Berapa nyamuk kakinya? 6. Kakinya 6. Kalau tahu tuh tahu, diteliti. Begitu. Ente semen geplak aja kagak diteliti. Biar jelas. Kakinya berapa? 6. Ada sayapnya enggak? Ada. Berapa? 4. Ada belalainya enggak? Hah? Ada belalainya enggak? Ada. Gede apa kecil? Kecil. Bolong enggak? Simpan. Bolong enggak belalainya tuh? Dari mana yakin bolong? Buat ngisep. Gimana ngebolonginnya kecil kayak begitu tuh? Kan kecil. Ngebolonginnya gimana? Ngebolonginnya itu kan karena Allah bersifat kudrat. Kecil. Kulit gajah tuh tebel apa tipis? Tapi biar kata kecil belalai nyamuk nembus. Karena yakin Allah tuh kuasa. Itu kulit gajah tebel begitu nembus. Padahal kecil, kepatah, kagak. Saya mau tanya lagi, biar mikir nih. Ada matanya enggak tuh nyamuk?
Berapa? 2. Ada matanya. Berapa? 2. Mata nyamuk sama mata kita gedean mana? Hah? Gedean kita. Gedean mata kita. Mata nyamuk sama mata kita gedean kita. Tapi saudara, dokter mau operasi, lampu nggak cukup kayak begini Masjid An-Nur, kagak cukup mau operasi, banyak tuh, kanan kiri depan belakang mau operasi, banyak. Padahal matanya gede banget, tuh dokter, lampu banyak, masih salah juga nyuntik, masih salah. Yang mata gede gitu, lampu banyak, masih salah. Nyamuk, ya Allah, matanya gede apa kecil? Udah kecil, ya Allah. Itu manusia, emang dasar manusia. Jahatnya kayak apa tuh manusia? Udah tahu nyamuk kecil, matanya, lampunya dimatiin. Lampunya gelap nggak? Gelap, mata kecil lagi dokter, lampu segini kurang, ditambah terang, masih salah. Ini ya Allah, lampunya dimatiin, gelap nggak? Gelap. Kalau dimatiin doang mending. Itu manusia kayak apa jahatnya? Pakai autan lagi. Pakai autan. Udah tuh kayak begitu, pakai autan. Udah gelap, badannya pakai autan. Udah pakai autan, kurang jahat kayak apa coba? Pakai selimut. Kata nyamuk, udah tahu mata gua kecil, gelap, kasih autan, kasih selimut, gimana gua ngisepnya? Tapi nyamuk enggak begitu. Ada Allah. Boleh lu ngibulin gua manusia, lu gelapin enggak apa-apa. Lu pakai autan, puluh enggak apa-apa ente. Jangankan diolesin, lu makan suka-suka lu. Lu pakai selimut jangan kena tuh, puluh enggak apa-apa. Saya mau ada Allah. Maka biar kata gelap, nyamuk enggak pernah salah gigit kita. Bisa. Kenapa? Ada Allah. Nyamuk SD nggak punya ijazahnya, kontrakan nggak ada, tempat gawe nggak ada, tapi punya insting Allah kuasa. Masa kita yang ngaji tauhid bingung mikirin hidup? Ini mau kaya-kayanya tauhidnya ama nyamuk tinggian. Tuh begitu. Jadi kalau sekarang kita miskin, jangan pesimis. Yakini Allah punya sifat kudrat yang orang punya suatu saat kita punya. Tanemin dalam hati. Jangan begini nih. Emang gua mau dari dulu lah, dari zaman Ki Benen. Tahu zaman Ki Benen nggak? Dari zaman Ki Benen, engkong gua juga udah orang miskin. Emang udah dasarnya gua mau orang miskin, turunan miskin dari dulu juga gua. Ini namanya pesimis, nggak ngerti kudrat, nggak harus mantep. Allah tuh punya kudrat. Yang keempat ada namanya mungkin, alimallahu annahu lam yujad.
barang mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Barang mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Seperti ada nabi sesudah Nabi Muhammad, mungkin, tapi mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Abu Jahal beriman, mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Abu Lahab mungkin dia muslim, tapi mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Jadi barang mungkin ada 4. Allah bisa ngadain yang kagak ada menuju ada. Allah bisa meniadakan yang tidak ada menuju kepada ada. Saya mau singkat biar mudah ya. Biar mudah saya mau simpulin dulu. Pertama, wajib menurut akal Allah bersifat kudrat. Akal sehat tidak mengerti kalau Tuhan itu lemah. Kedua, agama wajibin kepada kita untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat kudrat, dengan resiko, karena agama yang netepin ada resiko. Kalau dia yakin imannya sah, kelak dianugerahi surga. Kalau dia tidak yakin, imannya tidak sah dan kelak dimasukkan ke dalam neraka. Maka bagi kita saudara yang yakin Allah bersifat kudrat, Allah bisa, Allah kuasa, rumus hidup yang ditaruh di otak kita, tidak ada yang mustahil di mata Allah. Itu yang harus ditaruh, sehingga muncul keoptimisan hidup. Ini yang paling penting. Saya harus ngebongkar mindset. Bila kita mengkaji sifat kudrat saudara, dan kita sekarang ini ada namanya di alam dunia. Kalau kita sadar saudara, kita ini ada di alam dunia, kita harus mantepin kaki kita berpijak di bumi, sehingga ada kesadaran bahwa dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini, ada kalanya kita mengalami kesulitan hidup. Jangan aneh, jangan bingung, jangan stres karena kita hidup di alam dunia. Jangan heran bila kemudian kita mengalami kesulitan hidup. Rahasia kesuksesan seorang muslim adalah meyakini kudratnya Allah. Rahasia kesuksesan seorang muslim yakin dan penuh kemantapan iman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita, Tuhan yang kita sembah, memiliki sifat namanya kudrat. Mantepin keyakinan, caranya dengan belajar memanfaatkan keadaan, bukan larut dalam kesedihan. Manfaatkan keadaan itu. Jangan kita larut dalam kesedihan, bukan yang harus kita jalanin keluh kesah. Kenapa?
orang yang suka berkeluh kesah adalah orang yang larut dalam kesedihan, kedukaan mendalam. Yang model begini pastikan hidupnya ora bakalan nemu bahagia. Orang yang tukang ngeluh kagak bakalan berujung bahagia, kagak bakalan. Sebab orang semacam ini biasanya selalu melihat dan membanding-bandingkan dengan yang lebih kaya, dengan yang lebih beruntung, dengan yang lebih jaya dibanding dirinya. Selalu ngukur baju di badan orang lain, jadi stres. Akibatnya yang timbul di dalam dirinya, di dalam jiwanya, perasaan bahwa dirinya saja orang yang paling sengsara sedunia. Dia merasa dia adalah orang yang paling miskin di dunia. Kayak Mekizen. Enggak benar ini. Orang yang bertauhid, orang yang ngaji sifat-sifat Allah, semacam sifat kudrat nih, tidak boleh muncul di dalam hati dan pikiran kita mempertanyakan kudratnya Allah. Sebab sudah tertanam di dalam jiwa dan hati sanubarinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersifat kudrat. Dia yakin radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang semacam ini yang radina billahi rabba, yes, gua punya Tuhan Allah yang punya sifat kudrat. Kalau kita udah paham kayak begini, tidak akan keluar dari mulut kita, mengapa saya miskin? Tidak akan keluar dari mulut kita, mengapa saya susah? Tapi yang akan keluar dari mulut kita, apa yang bisa kita kerjakan dalam keadaan seperti ini? Sehingga muncul, biar kata corona udah 2 tahunan masih hidup. Bener gak? Kayak udah mati aja, masih hidup, masih sehat, masih enak makan. Bukan sekali, 3 kali. Belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, tahu bulat yang toaknya bikin berisik di kampung-kampung. Tahu bulat digoreng dadakan 500 rupiah, enggak berhenti tuh toa masuk kampung-kampung, terus aja ngomong itu tuh yang kudu dilarang. Yang kayak begitu tuh berisik. Jangan dicatat.
Mengapa saya miskin? Nggak ada. Apa yang saya bisa kerjakan dalam keadaan seperti ini? Ini yang jadi tenang. Saya harus bagaimana ini? Sama Allah. Apa yang mesti saya harus kerjakan dalam kondisi seperti ini? Ini yang muslim pada bertahan. Orang-orang kampung, lihat dong. Kenapa kita bikin acara ke daerah mulu, ke daerah? Kalau saudara jeli, ada pesan mendalam. No, orang-orang rumahnya dari bilik, kantor enggak punya, kontrakan orang ada, tenang. Ngapa Anda yang punya kontrakan, punya kantor, stres? Kan sama-sama makhluk Allah. Dia tenang. Di kampung-kampung, rumah reot, gaji orang ada, tenang. Biasa aja. Pakai masker berlebihan, enggak pakai 7, kita pakai 7. Saking kayanya. Ya Allah, mau apa? Sama makhluk Allah, tapi tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Sadar penyakit ada. Begitu. Enggak tahu kayak macam saudara pengen udahan wabah ini, pengen terus. Hah? Pengen udahan, pengen terus. Tuh, yang dagang masker ketahuan. Karena yang dagang masker pengen udahan, pengen terus. Terus dagang masker. Maka saudara harus optimis. Bagaimana caranya? Kalau kita sekarang lagi ngalamin sulit terkait dengan sifat kudrat ini, ada beberapa hal yang ditempuh sama kita. Yang pertama, bersyukur dengan wabah ini. Alhamdulillah, dari dulu saya ini pengen jadi imam, kagak pernah kepilih. Gara-gara corona bisa ngimamin tarawih juga. Habis nggak boleh di masjid, jadi ngimamin juga sama bini. Sampai anak kita hafal pasti babani kulhu lagi. Anak begitu. Anak aja udah bisa nebak bocah. Udah kayak tukang ramal. Pasti kulhu lagi nih mak. Begitu kata anak. Jadi akhirnya ngapal nambah gara-gara corona. Begitu kan, syukur gitu. Dinikmati aja. Dinikmati aja. Begitu. Begitu. Dulu enggak ke masjid, bingung alasan. Kalau sekarang alhamdulillah bisa. Enggak ke masjid, ada wabah. Alasannya ada wabah. Buat alasan, cakep nggak? Ya Allah, begitu. Karpet mau dipaku males, alasannya gampang. Kok enggak dipasang? Koron. Jadi digulung, padahal malas bersihin. Jadi apa aja dah dibikin enak aja itu. Jangan dibikin susah. Jadi hidup ini nikmat. Ya Allah, buat apa kita nyari duit capek-capek kalau ujungnya dari dulu sampai detik ini sengsara. Dari kecil sengsara. Makanan apa aja boleh dimakan. Kecil. Zaman kita masih kecil, makanan apa aja boleh dimakan. Masalahnya duit orang punya. Itu masalah. Masalahnya kagak punya duit. Makananmu apa aja boleh dimakan. Duit orang gablek. Sekarang alhamdulillah duit punya. Cuman masalahnya makanan apa aja orang boleh. Sengsara amat. Ditawarin kopi, bang mau ngopi? Enggak, asam lambung. Mau makan sop bang, sop iga, kolesterol. Mau sate kambing, darah tinggi. Duren bang, duren.
Aduh, darah tinggi. Emping. Udah asem murad. Sian banget. Dari dulu dia capek-capek nyari duit. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sesudah duit banyak, kagak boleh dimakan. Ya Allah, enak pembantunya. Pembantunya enak banget. Ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau diundang sama temennya. Itu begitu. Sop iga 3 mangkok habis. Emping 3 toples. Sate kambing 20 tusuk. Duren 3 biji montong lagi. Pembantunya ada 2 orang. Yang satu memiliki tapi tidak menikmati. Yang kedua sangat-sangat menikmati tapi tidak memiliki. Milih mana yang 2 nih? Ada 2 doang pilihannya. Milih mana? Milih mana? Hah? Menikmati walaupun tidak punya sawah enggak? Kagak, masih makan nasi? Menikmati walaupun tidak memiliki. Syukur sama Allah. Begitu syukur. Kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhayqa ma'isyatihi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang ngalamin hari pagi dia mengeluh tentang sulitnya jalan hidup, rezekinya seret, dia ngeluh, sebenarnya tuh orang lagi jelek-jelekin Allah, tidak paham Allah bersifat kudrat. Dia langsung memastikan Allah tidak lihat dia, Allah tidak bisa bantu dia. Dia ini namanya lagi jelek-jelekin Allah. Maka dalam rumus muslim bertauhid, tidak pernah pesimis, tidak pernah apatis, hidup di atas keoptimisan, karena Allah bersifat kudrat. Boleh saya lahir dari orang miskin, tapi Allah kaya, mampu memberikan kaya. Boleh saya lahir dari orang tua bodoh, tapi Allah maha tahu, maha kuasa, mampu membuat saya pintar. Boleh saya jadi lahirin orang tua hina, tapi Allah mampu membuat saya orang yang berderajat tinggi. Boleh apa aja, karena dia bertauhid yang bagus. Begitu kita kaya, hidupnya jadi rem. Boleh orang tua saya kaya, tapi Allah mampu sebelum dia mati udah diruntuhkan kekayaannya. Boleh aja dia belum turun, Allah turunkan dia. Segalanya Allah mampu. Maka kita enggak ada sombong, karena yang berhak sombong yang punya sifat kudrat. Siapa kita? Makhluk lemah. Ya Allah, makhluk lemah, enggak berdaya, enggak berdaya. Yang berdaya adalah Allah. Dah segini aja dulu dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.